Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan membaca tafsir Al-Muyassar surat Ali Imran ayat yang ke-151, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa ma'wahumun nar wa bi'sa mathwal zalimin. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون. Kami akan nakdzif, akan melemparkan, akan memasukkan, akan memberikan fi qulubil ladzina kafaru, ke dalam hati orang-orang kafir. Apa yang akan dimasukkan oleh Allah? Akan Allah lemparkan ke dalam hati mereka asyaddal faza wal khauf. Ya. Rasa takut yang sangat besar. Kami akan berikan kepada orang-orang, ke dalam hati orang-orang kafir itu rasa takut yang sangat besar, rasa terteror yang sangat besar. Bisababi isyrakihim billah, disebabkan mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala alihatan maz'umah, dengan sesembahan-sesembahan palsu. Ya. Jadi kalau orang-orang kafir itu merasa mendapatkan teror, itu bukan diteror oleh kaum muslimin, bukan. Sebabnya apa? Sebab pertamanya mereka merasakan mendapatkan teror itu adalah kekafiran dan kesyirikan mereka. Sebab pertamanya itu. Laisa lahum dalil, mereka tidak punya dalil, au burhanun, atau bukti, kekuatan, dalil atau bukti yang kuat, ala istihqaqiha, bahwa sesembahan-sesembahan palsu itu berhak lil ibadati ma'allah, untuk diibadahi, disekutukan dengan Allah. Mereka tidak punya dalil. Fahalatuhum fid dunya, jadi keadaan orang-orang kafir di dunia mereka, ya, ra'bun wa hala' minal mu'minin. Mereka ketakutan, ya. Mereka ketakutan dari kaum mukminin. Amma makanuhum fil akhirati, adapun tempat mereka di akhirat, alladzi ya'una ilaihi, yang mereka akan kembali kepadanya, huwan nar, fahuwan nar, adalah neraka. Wadzalika bisababi dzulmihim, hal itu disebabkan oleh kezaliman mereka sendiri, wa udwanihim, disebabkan oleh permusuhan mereka terhadap Allah, Rasulnya, dan orang-orang beriman. Wasa'a hadzal maqamu maqaman lahum, dan seburuk-buruk tempat, ya, adalah tempat mereka. Seburuk-buruk tempat kembali adalah tempatnya mereka. Ya, jadi ini sebab orang-orang kafir itu merasa mendapatkan teror. Mereka takut dan cemas, khawatir. Penyebabnya apa? Yang pertama, kesyirikan mereka, kezaliman mereka, ya, permusuhan mereka. Ya, itu sebab-sebabnya. Jadi sebabnya dosa mereka.
Ya, sebabnya dosa mereka. Tapi mereka menyalahkan kaum muslimin, iya, sejak zaman dulu. Sejak zaman Nabi Nuh, sejak zaman Nabi Musa, zaman Nabi Ibrahim, zaman Nabi kita Muhammad SAW. Mereka menyalahkan orang-orang beriman. Ya, mereka menyalahkan orang-orang beriman. Ya. Jadi itu sudah kayak apa namanya? Ciri khas mereka. Ayatul lati ba'daha ayat 152, walaqad haqqaqallahu lakum, dan sungguh Allah telah mengabulkan untuk kalian, ya, ma wa'adakum bihi, janjinya kepada kalian, min nasrin, berupa kemenangan. Hina kuntum taqtulun al-kuffar, yaitu ketika kalian memerangi orang-orang kafir fi ghazwati Uhud, pada perang Uhud. Bi'idzni ta'ala, ya, atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza jabuntum, namun ketika kalian, ya, mulai merasa takut, wa dha'aftum, dan kalian mulai kendor, anil qital, ya, kalian mulai merasakan takut dan kalian mulai kendor dari berperang. Waqtalaftum, kemudian kalian berselisih. Hal tabqauna fi mawaqi'ikum, apakah kalian akan bertahan di posisi kalian masing-masing, au tatrukunaha, ataukah kalian akan tinggalkan pos-pos kalian, li jam'il ghanaimi, untuk mengumpulkan ghanimah, ya, ma'aman yajma'uha, bersama para sahabat yang mengumpulkannya. Wa asaitum, dan kalian mendurhakai, melanggar amr rasulikum, melanggar instruksi rasul kalian. Hina amarakum, yaitu ketika Rasul SAW memerintahkan kalian, alla tufariqu amakinakum, agar kalian jangan meninggalkan pos kalian, bi ayyi hal, apapun keadaannya. Ketika kalian melakukan ini semua, apa tadi? Rasa takut mulai menghinggapi kalian, ya, semangat berperang kalian mulai kendor, ya. Kemudian kalian mulai berselisih satu sama lain, dan kalian mulai melanggar instruksi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. 4. Sebab halat bikumul hazimah, maka kekalahan menimpa kalian. Mim ba'di ma arakum ma tuhibbun, setelah sebelumnya kalian melihat apa yang membuat kalian senang, minan nasr, berupa kemenangan. Jadi perang Uhud itu sesi awal, sesi pertama kaum muslimin menang. Sesi pertama kaum muslimin apa? Menang. Namun kemudian sebagian tergoda oleh dunia, ya, sehingga melanggar perintah dan instruksi Rasul SAW, supaya jangan meninggalkan Jabal Uhud, mereka tinggalkan. Maka kalian kemudian mendapatkan kekalahan, ya, setelah sebelumnya melihat kemenangan yang mereka sukai. Watabayyana, dan ketahuanlah, ya, ketahuan itu apa? Ya, tersingkaplah, ana minkum man yuridul ghanaim, bahwa di antara kalian ada yang berambisi dengan ghanimah, ya, berambisi dengan harta, keuntungan perang. Wa ana minkum man yatlubul akhirah wa thawabaha. Ya, tapi juga di antara kalian ada yang mengejar pahala akhirat, mengejar akhirat dan pahala akhirat. Jadi saat itu pasukan kaum muslimin, di antara mereka ada yang apa? Ada yang menginginkan ghanimah, harta rampasan perang, ada yang murni semata-mata, ya, mengejar pahala akhirat. Summa sarafallahu wujuhakum an aduwikum, kemudian Allah memalingkan wajah kalian dari musuh-musuh kalian, ya, liyahtabirakum, agar Allah menguji kalian,
Waqad alimallahu nadamakum wa taubatakum, meskipun Allah sudah mengetahui benar-benar penyesalan kalian, wa taubatakum, dan taubat kalian, fa'afa ankum, dan Allah pun memberikan maaf kepada kalian. Ya, wallahu dzu fadlin azimin 'alal mu'minin. Allah Subhanahu wa taala memiliki ya kebaikan yang sangat besar, kemurahan yang sangat besar kepada orang-orang beriman. Jadi kemudian Allah Subhanahu wa taala ya selamatkan kaum mukminin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala selamatkan kaum mukminin dari kancah peperangan itu untuk diuji. Ya. Oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyesal, para sahabat menyesal dan bertaubat. Ya, itu subhanallah. Ya. Enggak bisa digambarkan gitu kan ya. Bagaimana di tengah konflik kancah perang dalam waktu yang singkat itu, menang, kemudian berbalik menjadi apa? Kekalahan, dan ketika dalam kekalahan itu kemudian mereka mendapat teguran dan bertaubat dan sebagainya dalam waktu yang singkat itu. Jadi dalam satu ibadah jihad fisabilillah di dalamnya terjadi banyak apa? Banyak kejadian. Ya, subhanallah. Idh tus'iduna al-ayatul lati ba'daha. Uzkur wa ya ashab Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingatlah maka min amrikum, apa yang terjadi pada kalian, hina akhadtum, ketika kalian mulai tas'adun al-jabal, ketika kalian mulai mendaki bukit Uhud, haribin min a'daikum, melarikan diri dari musuh kalian. Jadi sebagian sahabat ada yang sempat lari. Ya. Kocar kacir pokoknya. Kocar kacir. Ya. Wala taltafituna ila ahadin, tanpa peduli kepada seorang pun kalian. Lima tarakum min ad-dahsyah wal khauf war ra'b, karena rasa takut ya sudah menyerang kalian. Wa Rasulullah SAW thabit, sedangkan Rasulullah SAW tetap tegar fil maidan, di tengah medan perang. Ya, beliau tidak berlari, tidak bergeser sedikit pun. Beliau tetap tegar di tengah-tengah medan perang. Sebagian sahabatnya yang lari ke gunung. Ya, Gunung Uhud, lari ke bukit. Ketika sesi kedua itu. Ya. Beliau yunadikum min khalfikum qailan, beliau memanggil kalian di belakang kalian. Kenapa di belakang? Karena mereka lari. Ilayya ibadallah, beliau katakan apa? Memanggil kalian, ilayya, kemarilah wahai para hamba-hamba Allah. Ilayya ibadallah, kemari wahai para hamba-hamba Allah. Wa antum la tasma'un, tapi sebagian kalian tidak mendengar panggilan Rasul, wala tanzurun, tidak pula ya memperhatikan. Fakana jazaukum, maka akhirnya hukuman Allah SWT kepada kalian, ana anzalallahu bikum alaman, Allah turunkan kepada kalian sakit, rasa sakit, wa dhayqan wa ghamman, Allah turunkan kepada kalian luka-luka, ya, dada yang sempit, pikiran yang apa? Cupet gitu kalau bahasa kita kan. Pikiran yang pendek, sempit, wa gham, dan ya kegelisahan, kekhawatiran. Ya. Kegalauan. Ya. Allah hukum dengan itu. Karena kalian ya melanggar perintah Rasul dan kalian melarikan diri dari medan perang, meninggalkan Rasul SAW yang tetap tegar di tengah medan perang. Kalian dipanggil, kalian juga nggak dengar, nggak perhatian, maka oleh Allah kalian dihukum. Sebagian kalian terluka, sebagian kalian terbunuh, ya, dan kalian pikirannya pun kacau, galau. Likaila tahzanu ala ma fatakum min nasrin wa ghanimah. Ini sebagai pelajaran supaya kalian jangan bersedih, jangan kalian berduka, ya,
atas ma fatakum, atas apa yang tidak kalian dapatkan min nasrin wa ghanimah, berupa kemenangan dan ghanimah, berupa kemenangan dan keuntungan perang. Wala ma halla bikum min khauf wa zimah, tidak pula supaya menjadi pelajaran supaya kalian jangan berduka ya atas apa yang menimpa kalian min khauf wa zimah, berupa rasa takut dan kekalahan. Allahu khabir. Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui bijami a'malikum, semua perbuatan kalian. La yakhfa 'alaihi minha syai'un, tidak ada sesuatu pun yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu ya. Belum selesai ya, kita insyaallah kita lanjutkan di lain kesempatan ya, ayat yang berikutnya tentang perang Uhud ya. Jazakumullahu khairan.